A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul miyahi salasatun. Air dibagi menjadi 3 macam. Tahirun, mutahhirun. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Tahirun ghairu mutahhirun. Yang kedua itu air suci yang tidak bisa mensucikan yang lain. Ma'un mutanajjisun. Yang ketiga itu air yang terkena najis. Al-ma'ut tahir al-mutahhir. Air yang suci dan menyucikan. Artinya air ini bisa digunakan untuk menghilangkan hadas ya, dan juga menghilangkan najis. Otomatis ketika dia bisa mensucikan yang lain, maka dia suci ya. Dia mempunyai kekuatan untuk mensucikan yang lain, berarti dia ya suci otomatis. Wa kullu ma nazala sama. Air yang mensucikan adalah air yang turun dari langit, contohnya air hujan ya. Au naba'a mal ardi, atau air yang bersumber dari bumi, contohnya air sumur, air laut, kemudian air sungai. Walam tataghayyar ba'du awsafihi, dan sebagian sifat-sifatnya itu tidak berubah. Bima yughayyiru tahuriyat tahu, yaitu perubahan yang bisa menyebabkan dia tidak bisa mensucikan yang lain. Nah, perubahan itu ada dua. Ada perubahan yang disebabkan oleh bercampurnya barang yang suci, contohnya kayak air kemudian dikasih teh ya, ini bercampur menjadi air teh. Ini menyebabkan air tersebut tidak bisa mensucikan yang lain karena berubah ya, tapi dia suci ya. Air dikasih kopi ya, ini air tersebut berubah, kopi merubah sifat atau kekuatan air tersebut mensucikan yang lain ya. Tapi dia suci ya, jadi dia suci tapi mensucikan yang lain. Ada yang merubahnya dengan kemasukan najis ya. Ada air sedikit kemudian kemasukan najis, maka ini berubah ya, berubah. Maka najis itu merubah kekuatan air tersebut untuk mensucikan yang lain ya, dan juga merubah dia tidak suci ya. Kama issamai, contohnya air suci mensucikan adalah air hujan, wa ma'il bahri, dan air laut, wa ma'il matari, dan air hujan. Ma'is sama dan ma'il matar pada ya. Wa ma'in nahri, dan air sungai, wa ma'is salji, dan air salju, wa ma'il farati, dan air embun. Air yang ada di daun-daunan ya, ada di rumput-rumput ya, itu air embun, itu suci mensucikan. Al-ma'ul mutaghayyir al-baqi ala tahuriyatihi, air yang berubah tapi dia masih bisa mensucikan yang lain ya. Wa ma taghayyarat ba'du awsafi aw kulluha bima la yughayyiru tahuriyatahu, yaitu air yang sebagian sifat-sifatnya itu berubah atau kesemaan sifatnya berubah, tapi perubahannya tidak sampai menjadikan dia tidak menyucikan yang lainnya, dia tetap mensucikan yang lain. Jadi air suci mensucikan itu ada yang air yang berubah, itu termasuk dengan air suci mensucikan, tapi perubahan yang tidak menjadikan dia menghilangkan kekuatan
kekuatan untuk dia mensucikan yang lain, dan otomatis dia suci dan mensucikan. Kalau tadi yang saya jelaskan yaitu berubah, dia masih suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain, atau dia mutanajis ya, dia tidak bisa mensucikan yang lain dan dia juga tidak suci. Nah, ini ada air yang suci mensucikan yang masih bisa mensucikan yang lain. Bahwa khamsatu anwa'in, yaitu air yang berubah tapi masih bisa mensucikan yang lain, ada 5 macam. Al-ma'ul mutaghayyir fitulimusi, yang pertama itu air yang berubah karena lama terdiam ya, lama terdiam artinya dijarke, dibiarkan lama kemudian berubah baunya atau berubah warnanya, ini masih suci. Au bima tawallada fihi min samakin au tuhlubin, atau berubah warnanya baunya tapi dari sesuatu yang ada di dalamnya seperti ikan ya, kalau mambu iwae, bab iwae apa jenis manggon di air tersebut terus airnya ada bau amis-amis sedikit. Autuh labin atau ganggang atau lumut ya, itu berubah sebab ganggang atau lumut, itu tetap suci mensucikan. Al-ma'ul mutaghayyir bimastaqarra fi mahallihi aw marrihi, yang kedua yaitu air yang berubah sebab benda yang bertempat di air tersebut atau benda yang bertempat di tempat aliran tersebut, seperti air tersebut berubah karena pasir ya, pasir yang ada di air tersebut, di kali kan warnanya kan coklat dan lain sebagainya, atau di jeding ada apa jeding, ada pasirnya, nah, berubah nggak masalah ya. Au nuroten atau gampeng, au milhin atau uyah atau garam, air laut itu airnya asin ya, tapi itu tetap suci mensucikan. Al-ma'ul mutaghayyir bima ya'sul ihtiras minhu, yang ketiga itu air yang berubah sebab barang yang ada di sekitar air tersebut yang sulit untuk dijaga. Kawar kesajar alati tulbihirnya, seperti daun-daunan pohon yang jatuh ke air tersebut sebab kena angin ya, kena hujan dan lain sebagainya, jatuh sendiri dan kemudian merubah sungai tersebut atau merubah danau tersebut ya, embung ya, karena memang sulit dijaga. Masa uang kau jaga ning wit-witan terus kan nggak bisa ya, karena ketika ada daun-daunnya yang jatuh dan merubah air tersebut, maka air tersebut tetap suci mensucikan. Al-ma'ul mutaghayyir bima tuliya bi inawi, yang keempat yaitu air yang berubah dengan sebab cat yang ada di wadah air tersebut ya. Jadi ketika digunakan itu ada bau-bau catnya, itu enggak masalah. Ketika dikit-dikit ya, berubahnya tidak sampai catnya campur kemudian merubah air tersebut warnanya, rasanya ya berubah dikit lah, itu masih suci mensucikan ya. Kadang cik mambu lengone tak, cik mambu cete, itu tetap suci mensucikan. Al-ma'ul mutaghayyir bima yujawiru kaji fatin bisyatil ma taghayyara al-ma' birihiha alladhi hamala wa ilaihi. Yang kelima yaitu air yang berubah dengan sebab benda yang di sekitar air tersebut, seperti ada batang
yang ada di tepi air atau tepi sungai, yang mana air tersebut berubah baunya karena batang tersebut dibawa oleh angin ke air tersebut ya. Intinya ketika tidak bisa dihindari seperti tadi waraqi syajar atau tergulung ya. Ini walaupun berubah maka tetap suci mensucikan. Au bima la yumkinu faslu minal ma'kasidin au syahmin ya, atau air berubah dengan sebab perkara yang tidak bisa dipisah dari air seperti minyak atau lemak ya. Malah minyak dan lemak itu nggak bisa gabung malahan ya, nggak bisa gabung. Ketika ada air kena minyak ya, minyak sedikit kemudian berubah ya, ini kan minyak nggak bisa gabung atau lemak tidak bisa gabung, itu air tersebut tetap suci mensucikan ya. Ini menunjukkan bahwa air suci mensucikan, air yang berubah itu tidak mesti tidak mensucikan yang lain ya, tetap bisa mensucikan yang lain. Yaitu ya tadi ada 5, dan juga nanti juga ada air yang berubah tapi perubahannya nggak sampai menjadikan air tersebut kehilangan kekuatan mensucikannya, seperti air yang sedikit ya, seperti air yang perubahannya sedikit, air yang tercampur dengan barang dan perubahannya sedikit. Al-ma'ut tahir darul mutahhir. Bagian yang kedua yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Dia tidak bisa mempunyai kekuatan mensucikan yang lain. Contohnya kayak air teh ya, air kopi, air kelapa, air mawar ya, air sabun. Nah, itu air yang suci. Nah, kita bawa ke sholat nggak masalah ya, ketika kita ke gebir ya nggak masalah. Nah, karena dia suci, tapi dia tidak bisa mensucikan lain. Artinya air teh dibuat untuk wudhu ya, untuk mandi, untuk menghilangkan najis, maka dia tidak mempunyai kekuatan untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Ada 3 macam al-ma'ul mutaghayyir kasiran bi mukhalatatin tahirin yastaghni anil ma' walam yakun mujiran lahu kasukarin wa asalin. Itu air yang berubah, yang perubahannya banyak dengan sesuatu yang larut. Mukhalata itu yang larut. Yang suci ya, nanti mengucapkan yang najis nanti airnya menjadi najis. Yastaghni anil ma', yang air itu bisa menghindar. Jenis gambarannya ya kita cemplungi dewe ya. Yang tidak bisa menghindar tadi yaitu waraqi syajar, seperti daun-daunan yang ada di pinggir sungai itu tidak bisa dihindari, atau sulit dihindari, sulit dijaga. Ketika berubah dengan sesuatu yang sulit dijaga tadi mesti mensucikan ya. Walam yakun mujawiran lahu, dan tidak mujawir. Mujawir artinya tidak larut ya, tidak larut. Dan barang mencampurinya itu barang yang tidak mujawir, artinya larut. Walam yakun mujawiran lahu itu mentafsiri mukhalatatin ya. Contohnya yang tidak larut seperti di jeding atau di kulah itu ada kayunya, ini terus bau kayu, tapi air tersebut ora larut dengan kayu tersebut, itu namanya mujawir. Mukhalata itu seperti air dengan teh, itu dicampur, itu larut, dicari mana mana tehnya, mana airnya sudah digabung jadi satu ya. Tadi mana kayunya masih ya. Di sini contohkan kasukarin seperti air gula, asalan dan air madu dicampur, diudek menjadi satu.
Mukhalatan itu perkara yang larut. Al-ma'ul qalil al-musta'mal rafi hadasin al-najasatain. Yang kedua yaitu air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 216 liter. Al-musta'malu yang sudah digunakan lirafi hadasin untuk menghilangkan hadas, itu sudah digunakan untuk wudhu dan sudah digunakan untuk mandi, yaitu air yang menetes ya, menetes dari tubuhnya ya, dari tubuhnya. Contohnya seperti kamu wudhu ya, wudhu, kemudian kamu tadai air tadi, itu namanya air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas ya. Itu airnya adalah suci, tapi tidak bisa mensucikan yang lain, artinya kamu gunakan lagi tidak bisa ya. Ini mengecualikan air yang banyak itu lebih dari 216 liter. Contohnya kayak kamu punyai kolam atau jeding atau kamar mandi ya, yang di jedingku yang besar, airnya banyak, kamu celupkan tangan kamu, wajah kamu ya, kaki kamu, bahkan kamu selulup mandi di situ tuh airnya tidak akan mustakmal, masih bisa dan terus bisa menghilangkan hadas. Aujalatin najisin, utawa air sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis ya, menghilangkan najis. Tapi ini ada syaratnya, yaitu air tersebut tidak berubah dan tidak tambah timbangannya. Jadi air digunakan untuk menghilangkan najis. Contohnya kayak najis yang mukhaffaf, najis yang hukumiyah ya, namanya hukumiyah. Terus kamu gebyur ya. Ini airnya itu suci, tapi tidak mensucikan yang lain. Atau bahkan ada najisnya. Ya. Najis itu mungkin sedikit ya, itu sudah suci. Suci, tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Tapi kalau dibuat untuk membasuh najis apalagi yang besar, kemudian dia masih berubah, maka itu dinamakan air yang mutanajis, dia tidak suci dan tidak mensucikan yang lainnya. Kalau disiplin mazhab Syafi'i itu cara menghilangkan najis itu ainun najisnya diambil dulu, kemudian digebyur ya. Itu masih ada asarun najis atau najis sedikit. Itu ketika digebyur, itu ketika tidak berubah, maka itu tetap suci, tapi tidak mensucikan. Ini namanya mustakmal, ada dua, mustakmal rafi hadasin dan mustakmal izalati najisin. Al-ma'u al-mustakhraj min nabatil ardi bi asrin aw tabkhin aw nahwi kamal wardi wa ma'inar narojil, air yang keluar dari tumbuhan bumi, air yang atau buah lah, sangka tanaman hasil dari tanaman ya yang ditanam di bumi. Contohnya air kelapa ya, air kelapa, atau itu air semangka diperes ya, atau air jus, gampangannya jus ya, biasanya dengan cara diperes atau dimasak terus mencair aunawi atau yang lain, kama ilwardi kayak air mawar, kama inna rojil, dan air kelapa ya, menarasi. Al-ma'ul mutanajis nau'ani, air yang terkena najis itu ada dua macam. Mawaqat fi najasatun ghayyarat ahada usofi qalilan kana al-kasiran, yaitu air yang terkena najis. Air mutanajis ada air yang mutanajis, yang terkena najis, yang merubah sifat-sifatnya air tersebut ya, baik air tersebut sedikit ataupun air banyak. Pokoknya kalau air tersebut berubah maka menjadi mutanajis. Air yang sedikit yaitu air yang kurang dari 216 liter, air yang banyak lebih dari 216 liter ya. Ketika kemasukan najis kemudian berubah baik sedikit airnya atau banyak, maka airnya menjadi mutanajis. Maksudnya dia sudah tidak suci, apalagi mensucikan lain ya, tidak bisa mensucikan lain dan dia tidak suci.
Yang kedua itu al-ma'ul qalil idza waqat fi najasatan wa illam yataghayyar ahadu awsafi. Yang kedua itu air yang sedikit yang terkena najis walaupun salah satu sifat-sifatnya yaitu rasanya, baunya, sama warna yaitu tidak berubah, maka itu menjadi air yang mudah najis. Tapi ada qaid ya, najis yang masuk di dalam air tersebut adalah najis yang tidak ma'fu. Kalau najis yang ma'fu maka dia tidak menjadi najis. Dan najis yang ma'fu dalam air yaitu hewan-hewan yang tidak mempunyai darah ketika dibedah organ tubuhnya ya, seperti lalat ya, seperti cecak, seperti kadal ya termasuknya. Itu ketika mati dia kan najis kan. Nah, kemudian masuk dalam air tersebut dan dia tidak berubah ya, air tersebut tidak merubah, maka dia tetap suci mensucikan. Seperti lagi itu cipratan-cipratan najis yang tidak bisa terlihat mata ya, itu juga ma'fu dalam air. Yang tidak ma'fu dalam air yaitu darah ya, darah ketika masuk dalam air ya, maka itu adalah najis yang tidak ma'fu. Dan juga kotoran ya, mungkin kencing, mungkin berak atau tai, baik kencing manusia atau kencing hewan. An-najasat yaitu bab menerangkan tentang najis, serba-serbi najis ya, macam-macam najis dan cara menghilangkan najis. An-najasat salah satu anwa'in, najis terbagi menjadi 3 macam. Mughalladhatun, najis mughalladhah, wa mukhaffafatun, najis mukhaffafah, wa mutawassitun, najis mutawassithah. Mughalladhah najis yang berat, mukhaffafah ringan, mutawassithah najis yang sedengan, tidak berat ya tidak ringan. An-najasal mughalladhah, najis yang berat, ya an-najasatul qalbi wal khinzir, yaitu najisnya anjing dan babi, walu'abihima, dan air liurnya anjing dan babi, wa makhodihima, dan umbele anjing dan babi, wa arabihima, dan kerennya anjing dan babi ya. Najasatul qalbi adalah masuk kencingnya, beraknya ya, dan yang lain tadi semua. Wama tawaladamima, dan hewan-hewan yang lahir dari anjing dan babi ya. Di anjing kawin dengan anjing terus melahirkan anjing ya, anak anjing, keturunan anjing. Min ahadima, atau dari salah satu anjing dan babi. Jadi anjing dengan babi melahirkan anjing atau babi, itu najisnya kemudian sesuatu yang basah dari dirinya ya, pokoknya basah dari dirinya, lalu najis mughalladhah. Walaupun dia kawin dengan hewan yang suci, seperti anjing dengan kambing atau babi dengan sapi, terus lahir apa sebenarnya anjing utana lahir kambing ya, utana sapi, tetap najis adalah najis mughalladhah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.